Ibu, ini jilbab baru nih Bu, model baru nih. Oh, berapa harganya? 50.000. Masa sih? Ini kayaknya model lama deh. Ini model mahal baru. banget. Ibu belum lihat sih, ini ada di sinetron nih. Mbak Zara, ya Allah. Ya Allah Bu, nih kayaknya seru banget jualan apa Saya nih? nawarin kerudung kayaknya model lama, tapi harganya kok tinggi Model banget baru ya? Mbak Zara ini. lagi Ayo yang tren benar model nih. baru, model lama nih. Enggak. Bu, jualan Coba deh, tuh harus barangnya yang nggak sesuai sama jujur. harganya coba tuh Bener Mbak Harganya Zara. gimana? Baik-baik, kalau gitu gini Bu ya, ini kan bulan Ramadan, Iya. lagi puasa apalagi nih. Iya. Yang namanya jualan tuh harus jujur loh Bu, nggak boleh nggak jujur. Jujur Mbak, ini bener, ini baru ini. Ya udah deh. Saya tahu barang lama ini harganya tinggi sekali. Ya, baik kalau begitu. Nanti saya duluan deh kalau gitu ya, tapi pesan aku sih cuma satu Bu, kalau jualan itu harusnya jujur. Betul, Oke, betul. ya Bu ya. Iya. Coba jujur aja dulu sama ibunya ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Zara ya. Tuh kan orang harganya ini baru. Bu, ini baru bener. Ya Allah. Aja kan, gitu doang. Setiap manusia walau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya kembali lagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada bersama kami untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Sudah hadir di studio kita ibu-ibu berkerudung kuning berbunga hitam. Dari mana ini Ibu? Harapiah Pisangan Timur. Pisangan Timur, Masya Allah. Pisangan Timur, Pisangan Lama. Betul ya Bu ya? Udah lama tuh pisang busuk dong Bu sekarang Bu? Enggak dong. Karena di timur kelamaan dipindahin deh ke sebelah kanan. Jadi Oh. lama Oh. dipindahin yang lama. Iya, Oh, iya. gitu. Pisangan baru. Sekarang. Yang di timur jadi baru. Masya Allah. Jadi Mas Beduk, Mama, ini Ya. ngomong-ngomong pisangan baru, pisangan lama. Jadi tadi di depan ada yang dagang barang baru mah. Katanya barang baru, tapi ternyata sang pembeli tahu kalau itu bukan barang baru mah. Pembelinya pinter berarti. Nah itu. Bisa membedakan Penjualnya mana yang bohong, baru, mah mana yang berarti. lama ya Mak? Iya. Berartinya kalau mengaku-ngaku baru tapi ternyata setelah dicek tidak baru, berarti di situ ada ketidakjujuran. Berarti. Nah itu Dia dia. jujuran. Kalau ini jujur. Jujur ini. Mereka bilang saya Dari dari pisangan lama. Pisangan lama. Walaupun lama, emang mukanya juga pada lama. Tapi mohon maaf Pak, ini mukanya baru-baru semua Pak. Baru apa? Baru datang. Baru pada mandi. Masya Baru Allah. nyampe. Baru nyampe ya. Iya, jadi silakan mah kita bahas deh kalau gitu sesuai dengan tema kita hari ini ya, Ma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua pasti ada hikmahnya. Termasuk ibadah puasa yang sedang kita kerjakan saat ini. Semua mengandung hikmah. Apa sih di antara hikmah kita berpuasa?
Di antaranya menanamkan sifat dalam diri kita tentang kejujuran. Coba kita lihat. Yang namanya kita di rumah punya makanan halal, punya makanan halal, punya minuman halal, pasangan Anda halal. Cuman karena kita orang beriman diperintahkan oleh Allah berpuasa di siang hari. Tidak boleh makan makanan, tidak boleh minum minuman, tidak boleh campur suami istri. Seandainya saja kita berlaku tidak jujur di depan Allah, tidak jujur dengan diri kita sendiri. Kalau ibu ngambil makanan di rumah, makan sepiring, suami ibu tahu nggak? Enggak. Kalau ibu minum kopi, minum sirup di rumah, anak ibu lagi kuliah, anak ibu tahu nggak? Enggak. Enggak. Kalau suami ibu di kantor, misalnya servis teman-temannya, makan di restoran, ibu di rumah tahu nggak? Enggak. Anak ibu pergi kuliah, dia ngerokok sebat 2 bat nih kayak anak-anak. Sebat 2 bat, kira-kira ibu tahu nggak? Enggak. Di sini diperlukan kejujuran. Jujur dengan diri sendiri, saya lagi puasa, tidak makan, tidak minum, tidak campur. Jujur juga di depan orang lain, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara hikmah kita berpuasa ini adalah kejujuran. Contoh, suatu ketika seorang sahabat bertanya ketika Rasulullah sedang mengajar berdakwah kepada jamaah. Ada sahabat yang ngacu, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, di mana engkau menjawabnya, saya tidak perlu bertanya dengan orang lain. Hanya kepada engkau ya Rasul aku bertanya." Rasul mengatakan beriman dan istiqomah dalam kejujuran. Hanya satu kata. Iman dengan istiqomah kejujuran. Satu kalimat. Tapi mengandung hikmah yang sangat dalam dan sangat luas. Kenapa? Bukankah kita dalam beragama modalnya iman, istiqomah dalam kejujuran? Iya apa iya? Iya. Iman, jujur, ngomongnya gampang. Seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, kalau saya mau masuk Islam, apa modal yang harus kita miliki? Jujur, kata Rasulullah. Kata dia, gacel. Kalau bahasa kita begitu, gampang. Jujur doang. Dia, iya, lalu bersahadat. Keluar dia, sebagaimana biasa. Ketika orang tadi mau main judi, dia ingat. Kalau Rasulullah nanya, main judi lagi enggak? Saya harus jujur, berat nahannya, karena hobi dia. Ketika dia jalan lagi, dia mau minum minuman keras. Emang kerjaan dia hari-hari. Dia ingat lagi. Rasul mengatakan harus jujur. Bagaimana bilangnya sama Rasulullah kalau saya minum lagi? Berat dia mengendalikannya. Tapi dia yakin bahwa jujur memang harus dimiliki kalau saya masuk Islam. Kemudian ketika dia ketemu perempuan langganannya, dia akan berbuat zina. Dia ingin melakukannya. Sekian lama dia melakukan ini. Tapi begitu ingat nasihat Rasul, jujur. Dia bilang, ya Allah, kalau saya berbuat zina lagi, bagaimana menjawabnya kalau Rasul bertanya? Satu kalimat jujur, hanya sedikit jujur, tapi merembet ke semua permasalahan. Berat melaksanakannya, tapi orang yang beriman dan istiqomah, insya Allah kemanapun selalu membawa kejujuran. Dan insya Allah juga orang yang punya modal jujur bakal meraih kesuksesan dalam bidang apapun. Amin. Amin. Berbisnis, bermuamalah, Semua bidang. semua bidang. Kalau dengan modal jujur, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan. Pasti orang menandakan. Siapa yang ngomong? Si Anu. Dia mah bener. Nah, bohong. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi, insya Allah kami jujur akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Ramadan di rumah. Mama Dede. Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami. Ramadan di rumah. Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan Silakan lagi. Mama. Jujur. Jadi, dalam semua ibadah kita wajib jujur. Wajib. Wajib jujur. 3 rakaat, 3 Makanya rakaat. dalam puasa Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Artinya kalau ibadah yang lain orang lain mesti lihat, tapi puasa yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau benar-benar kita melaksanakannya akan menghasilkan daripada kejujuran. Jujuran. Contoh, nggak usah jauh-jauh, zakat. Zakat syaratnya 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab.
kita sebagai seorang muslim wajib jujur. Kan yang tahu harta kita cuman kita sama Allah. Iya. Orang lain mah nggak tentu tahu. Keluarga kita aja nggak pernah kita tahuin. Nah, apakah jujur saya? Sudah nisabkah harta saya apa belum? Kejujuran kan? Iya. Kita keluarkan yang wajib 2,5%. Jujur dengan jumlah nominal harta yang kita miliki. Sudah terpenuhi nggak 2,5%? Kadang-kadang banyak yang tidak jujur. Nggak usah jauh deh. Kalau kita banyak dengar yang namanya pajak kan tinggi. Tuh. Iya, mah. 30% kita jangkit pajak Masya oleh pemerintah. Allah. 30%. 30%, Masya Allah tuh. Kadang-kadang banyak yang suka ngebohongin kan. Iya. Jumlah penghasilan kita. Kenapa? Karena ketinggian. Dimanipulasi ya. Dari Allah saja 2,5% kewajiban kita. Yang aneh pemerintah kita 30% kita minta zakat. Masya Allah. Itu juga kecilnya dibantu sama oknumnya, Mah. Masya Allah, tabarakallah. Berat ini buat kita sebetulnya. Iya, iya. Tapi terus terang, dalam kita beribadah, dalam kita beriman kepada Allah, yang dibutuhkan adalah kejujuran. Contoh, kita sholat. Ya. Bisa saja depan orang gerakannya benar, Bagus. bacaannya benar nggak? Nah itu. Jujur nggak kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Jujur nggak kita? Kita banyak-banyaknya kan, kebanyakan lain di bibir lain di hati. Mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sholat. Di luar sholat emang gue pikirin. Terserah aja kan. Ini artinya tidak jujur. Contoh jangan jauh. Yang namanya kalau kita haji. Kalau kita umroh. Kan sebelum berangkat udah mana sih kita. Mana rukun haji, mana rukun umroh, mana sunat-sunatnya, mana yang membatalkan. Mana muharramatnya. Jujur kita, contoh muharramat deh, yang banyak yang ketinggalan sama orang-orang. Tidak boleh rambut rontok minimal 3 lembar. Dari rambut ini, rambut ini, rambut ini. Kan ada enggak? Iya, Mah. Yang tahu rambut rontok kan kita, nggak ada askar. Rambut rontok berapa lembar, nggak ada kan? Nggak ada. Jujur dengan diri kita, gegaruk 2 lembar. Gegaruk 2 lembar. Kan ada enggak kan? Iya. Masih makan pakai miskin 6 orang. Kejujuran hati kita. Melanggar aturannya kita. Misalnya kita haji. Ada nggak rukun haji yang tertinggal? Kejujuran kita. Pulang mah pengen dipanggil ibu haji. Rukun haji ketinggalan. Tinggal. Coba di Arafah yang harusnya wukuf. Menyatu dengan Allah. Ngobrol. WA-an. Tiduran. Masya Allah. Semuanya dibutuhkan kejujuran. Dalam rumah tangga. Suami jujur sama istri. Istri jujur sama suami. Kalau nggak jujur, Bahaya mah. bahaya, bisa berantem kan. Ada kabar di luar begini-begini. Coba, kejujuran ini modal yang paling utama yang wajib dimiliki. Dengan kita berpuasa, di antaranya menghasilkan sikap jujur buat diri kita. Coba kalau kita yang berpuasa, nggak jujur. Nyobain sayur, ini mak doang kan. Nyobain kolak. Nyobain semur. Pakai nasi. Diludahin. Walaupun ibu ludahin kan makruh. Belum tentu tahun besok ibu puasa lagi. Siapa tahu baru mati. Saudara kita banyak yang mati. Ya Allah. Jujur dengan diri kita. Ini mah kadang-kadang ngutang seragam kudungan aja. Padahal mah belum bayar dibilang udah. Ya Allah. Lu lihat kan waktu gue bayar padahal mah Lihat doang. banyak yang tidak jujur. Contoh. Kemarin kan lu ngomongin gue. Enggak kata siapa. Padahal jelas ada orang yang dengerin. Maaf. Bagaimana yang di luar sana akan jujur? Punten. Saya guru ngaji. Anggota majelis taklim aja banyak yang tidak jujur. Jadi hikmah bulan Ramadan ini luar biasa. Yuk. Dengan puasa hari ini. Sebulan suntuk di bulan Ramadan ini. Ada bekas dalam diri kita. Yang selama ini kurang jujur jadi jujur. Yang kurang benar jadi benar. Bukan Rasul mengatakan. Alika bisidki fa'ina sidko yahdi ilal bari fa'ina libirro yahdi ilal jannah. Jadi akan orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Kalau seandainya puasa Ramadan sebulan suntuk tidak berbekas dalam diri kita tentang kejujuran, kelewatan. Kemana lagi? Punten. Rasul mengatakan, ketakwaan di sini. Bukankah tujuan puasa takwa? Takwa itu diantara kejujuran. Ini jujur.
hati kita, batin kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nih mama doang. Ibu, suami ibu lagi mandi. Ibu ngegerajangin dompet suaminya. Ya Allah. Saya tanya, ibu ketawa silahkan, tuh yang ketawa ngaku. Saya tanya, hati ibu deg-degan apa enggak? Kenapa deg-degan? Jujur. Ada kejujuran. Bahwa saya diomelin sama suami saya. Saya melakukan perbuatan yang salah dalam agama. Hatinya jujur, jangan lu intip-intip tuh dompet laki lu. Tapi diintip juga. Dek. Suami ibu padahal mah lagi ambil gayung gudubrak. Ibu bingung, takut kebuka pintu. Buru-buru ditaruh. Tuh, Ya Allah. mama makanya ngomong jamaah mama banyak yang curhat begitu. Ngadu ke mama. Jadi jujur ini di sini. Ini yang menilai jujur tidaknya kita. Makanya kalau benar tenang ngomongnya. Kalau benar tenang melakukannya. Tapi kalau mulai salah, dek. Tuh jawabannya ada di sini kata Rasulullah. Makanya kejujuran, ketakwaan di sini tempatnya. Benar tidaknya yang kita ucapkan. Baik buruknya yang kita lakukan, jawabannya di sini. Kalau ini tenang hati kita artinya benar. Kalau hati kita deg-degan, merasa bersalah, artinya kita adalah salah. Karena tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang takwa. Takwa letaknya di sini. Berarti jelas Pak ya bahwa Ramadan sebenarnya kalau kita laksanakan dengan benar, dengan jujur, itu bisa menambah dan melatih kita untuk punya sifat jujur ya Pak? Kalau menambah, kalau yang udah ada, menghasilkan. Itu yang benar. Menumbuhkan. Menumbuhkan, Sifat menghasilkan sifat jujur. Ya. Kalau yang udah ada ditambah. Tapi kebanyakan belum. Belum, yang belum ada jadi tumbuh ya, Ma. Menumbuhkan. Melatih dirinya untuk bisa jujur pada diri sendiri dan juga Allah. Puasa. Iya. Walaupun kalian lihat. Kalau melihat. Kalau lihat. Walaupun di rumah Anda nggak ada CCTV. Kalau ngelihat. Gitu. Jadi memang bahwa manfaat dan dampak berpuasa itu sangat luar biasa buat pribadi dia. Luar biasa. Jalan Tujuannya la'alakum tattaqun. Tadi seperti Budu bilang kalau mau minum, mau makan, Allah Maha melihat. Allah Maha lihat. Karena Allah ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Qaf ayat 18. Maka apapun yang kita lakukan dicatat oleh malaikat raqib maupun atid. Tapi kalau waktu anak kecil kenapa bisa itu kejadian Pak ya? Oh, haus kayak ibu. Aus. Langsung minum. Masya Allah. Tapi masih kecil Allah tuh, Pak. berikan ujian kepada anak tadi. Mampu nggak dia mengendalikan hawa nafsunya? Iya. Makanya dilatih. Kan Beduk pernah ngomong ke mama. Begitu anak dibuka kulkas, emaknya ngelihat. Enggak, mau guyur pala biar adem. kepalanya. Artinya udah nggak jujur kan? Iya, iya, betul. Artinya setan menggoda manusia semenjak kecil. Waduh. Waduh, Itu Masya godaan setan. Dasar Beduk begitu. Tidak jujur dia. Jangan minum. Enggak, mama ngambil air dingin ngadem, palanya masukin ke kulkas diguyur, palanya pakai RS. Terus dia Beduk ternyata dari kecil dia udah digodain setan ya. Ya, iya. ya Allah. Semoga setan cepat pergi dari kita. Amin. Walaupun tetap ada menggoda kita, kita bisa menekannya sedemikian rupa. Ya. Dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya baiklah Mama, nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Dan tentunya nih jamaah yang ada di studio, ibu-ibu pasti udah gak sabar kan mau nanya sama Mama sesuai dengan tema kita hari ini, Ramadan menumbuhkan sifat jujur. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nantikan jawaban Mama sesaat lagi. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, silakan siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mah, nama saya Sri Hidayati dari Majelis Taklim Arafiah Pisangan, Jakarta Timur. Oke, pisangan. Galau nih mah, mau bertanya nih mah, berbohong untuk kebaikan apakah boleh itu mah dilakukan? Misalnya apa? Misalnya seperti ini, anak saya minta sesuatu handphone misalkan ya mah kepada papahnya. Padahal papanya ada rizki dan ada di rumah. Saya bilang berbohong sama anak saya. Apakah itu dibolehkan dalam hal agama?
Oke. Makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bohong yang diperbolehkan Mbak Sri cuma 3. Yang pertama, misalnya dalam peperangan, mengecoh musuh. 1, itu diperbolehkan. Jadi tidak boleh strategi perang kita disampaikan kepada musuh begini-begini, dikecoh, disembunyikan. 1. Yang kedua, menyelamatkan orang kalau akan dibunuh orang. Misalnya ada orang lewat, maaf ya Bu, ikut bersembunyi dari Ibu. Kenapa? Ada orang mau membunuh saya. Ya Allah. Ada orang lewat misalnya. Ibu lihat nggak tadi orang yang baju kotak-kotak misalnya? Enggak lihat. Padahal kita bohong. Demi keselamatan dia itu boleh. Yang ketiga, berbohong menyenangkan pasangan kita. Misalnya suami beliin baju norak banget. Kita bilang alhamdulillah bagus. Misalnya seorang istri masakan nggak enak, kata suaminya enak. Nah, seorang ayah bilang, bapak kamu lagi nggak punya rezeki. Kita lihat sikon. Kalau anak ini masih punya HP, walaupun memang jadul, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa. tidak usah dibeliin. Kecuali kalau hancur misalnya, karena emergensi zaman sekarang makan kudu punya. Iya mah. Tapi seandainya anak kita merengek, apalagi anak SMP SMA sekarang, dia lihat teman-temannya baru, Baru semua. Ikut-ikutan. Masya Allah dia pengen menyesuaikan diri. Saya rasa tidak wajib semua keinginan anak diikuti oleh kita. Boleh Anda bilang, ayahmu nggak punya rezeki. Dalam hati diterusin, nggak punya rezeki buat beliin HP kamu. Gitu aja. Insya Allah tidak berdosa. Bukan berarti menghilangkan rezeki, bukan. Melatih anak biar dia tahu diri. Tidak semua yang kita inginkan dikabul. Jelas Basri? Ya. Berarti itu salah satu upaya untuk metode mengajarkan melatih mengajarkan anak bahwa segala yang dia mau nggak selamanya selalu ada. Makanya ngelatih anak, mendidik anak kayak main layangan, tarik ulur. Ulur. Oh. Tarik lagi diulur. Kalau yang masih boleh dilakukan, dibeliin ulur. Tapi sesuatu yang dilarang, yang tidak layak, kita kendalikan, ditarik lagi itu. Tarik ulur. Tarik ulur ya. Atau mungkin untuk menumbuhkan simpati anak, ibu coba, ya sudah kalau kamu pengen pakai punya HP mama aja deh, mama pakai HP kamu, terus kan anak, kasihan masa mama pakai punya aku gitu. Kita nggak jadi deh Pak ya. Kalau anaknya punya hati dan perasaan, kalau tidak, Kalau enggak, enaknya alhamdulillah punya Mama Sri bagus, HP-nya gitu. iya gitu dong mah. Dari kemarin kayak gitu ya. Tergantung bocahnya ya Pak ya. Betul. Aduh ya Masya Allah. Ya, Tapi atau barangkali pakai perjanjian. iya mah. Boleh dibeliin HP baru. Tapi Nanti kalau sudah hafal 1 juz misalnya. Bisa. Kalau misalnya kamu sembahyangnya rajin dan seterusnya. Pakai syarat dengan syarat yang mendekat kepada ibadah yang benar. Itu boleh saya rasa tidak masalah. karena pada Nabi dasar Adam aja menyukai dengan janji-janji. iming-iming janji-janji ya. Pada Oke, dasarnya Ibu Sri, manusia suka ya. puas dengan jawaban mama ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suami ibu terus diberikan kemurahan rezeki sehingga nggak perlu berbohong lagi untuk belikan anak handphone. Iya. Walaupun ada ya Bu ya. Oke, selanjutnya setelah Ibu Sri siapa lagi mau minta handphone? Oh, Ibu. Bukan minta handphone dong, mau Mangga nanya mama berdiri, Bu. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Solihatun dari Majelis Taklim Ar-Rafiah Pisangan, Jakarta Timur. Oke, Ci Atun. Saya galau nih mah. Kenapa? Begini mah, tadi kan Bu Sri udah bertanya bahwa bohong demi kebaikan boleh atau enggak. Ya ini yang saya tanyakan, saya pernah berbohong mah saat Ramadan. Saya ceritanya mau ke Tamrin City mah. Saya bohong sama anak, takutnya anak ikut, saya bilang mau ke dokter. Apakah itu mengurangi pahala puasa saya mah? Terima kasih. Iya. Yang namanya berbohong diantaranya mengurangi pahala puasa kita. Anak Anda usia berapa saat itu, Mbak? Bu. Mbak 8 Atun? tahun. Berapa? 8 tahun. Oke, bilang aja, Mama mau pergi ke Tanah Abang. Kamu nggak usah ikut. 8 tahun bulan Ramadan Tanah Abang tuh berdesakan, R-nya 8. Nggak hilang. Luar biasa. Saya rasa lebih baik jujur katakan, biar mereka mengerti, Mama mau belanja ke Tanah Abang, mau belanja dagangan, kamu di rumah aja. Karena kalau dia bawa, Seketukar sama bahan, kita kiri tahu-tahu. kanan, belum lagi kita jagain. Iya, jagain. Iya. Begitu seringnya kita kecopetan di Tanah Abang. Nggak fokus. Ini pedagang asli dari tahun 70. Masya Tahu Allah. persis saya. Kehilangan anak ya, banyak orang yang kehilangan anak ya, karena bawa belanjaan repot gitu ya. Makanya lebih baik Anda jujur Mbak Atun. Iya.
Iya, tinggal nggak usah dibawa. Saya tahu persis bagaimana kreditnya Tanah Abang. Terima kasih, Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Ramadan ini kan memang tadi yang Mama sampaikan untuk menumbuhkan kejujuran pada diri seseorang. Nah, tapi kan pada dasarnya kita melihat beberapa orang kok dia belum tumbuh juga sifat jujur di diri dia padahal udah berkali-kali Ramadan. Apa yang salah pada dirinya, Mah? Yang salah kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dulu. Orang yang beriman yang sanggup melaksanakan puasa. Puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Sekarang mana tanda orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Orang yang benar beriman kepada Allah, yang diperintahkan berpuasa oleh Allah, Anda lihat tandanya ada 5. Yang pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, artinya dia belum bergetar. Bergetar ya, Mah? Ya kan? Iya, Mah. Allahu Akbar, azan, cuek ngobrol di warung. Ya Allah. Ngarumpi di parapatan, nggak buru-buru sholat. Itu belum tergetar, artinya belum beriman. Belum beriman. Kemudian apa lagi? Tandanya yang kedua. Orang yang benar beriman kepada Allah, tandanya kalau benar-benar dia beriman. Kalau disebut di depan dia ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dari Allah, naik iman mereka. Masya Allah. Tandanya yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertakwa. Kemudian tandanya yang keempat mana? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Selalu mendirikan sholat, banyak bersedekah. Tuh. 5 itu ya, Mah. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka orang yang benar-benar beriman, hak benar-benar beriman. Mereka mendapatkan rezeki yang baik dan mereka oleh Allah diberikan ulaika lahumul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan dosa mereka diampuni oleh Allah. Mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Itu makanya berarti mereka belum beriman. Belum beriman, Masya Allah. Udah dapat Jadi label tandanya itu ya, yang Mah. 5 belum ada. Atau mungkin baru 2, baru 3, belum 5-5-nya. Belum lengkap Begitu. 5-5-nya, Masya Allah. Baiklah, kalau gitu Mama, untuk melengkapi hari ini kita izinkan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini ya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, di sini aja bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Jamaah TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan. Siapa lagi mau bertanya setelah Ibu Sri? dan Berdiri. Siapa tadi? Kamu tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Mah, saya Ibu Rofiah dari Majlis Talim Ar-Rofiah Pisangan, Oh, Jakarta yang Timur. Namanya sesuai. Galau nih Mah, Ada apa Ibu? mau tanya Mah, Ma. kadang kejujuran itu bikin orang sakit hati gitu ya Mah. Sedangkan sebaliknya kebohongan membikin 2 orang yang sedang nggak akur menjadikan damai. Bagaimana kita dapat menyikapinya Mah? Itu aja. Begini barangkali. Kalau kita jujur, Menyakitkan. ini orang jamaah Bu Ropiah marahan. Masya Allah. Titip salam sama dia sampai kapan gedek ketemu lu. Misalnya jujur ya. Jujur nih Mah. Bikin orang jadi berantem. Lah makin berantem. Tapi kata dia, kalau kebohongan titip salam ya. Kenapa? Mengislahkan orang itu perintah dalam agama kita. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang iman itu bersaudara, berkeluarga. Islahkan, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara mereka, ini di antaranya mengakurkan orang yang ribut, diperbolehkan. Jadi salam tuh dari Zahra, katanya udah kangen lama gak ketemu Bedu. Masya Allah. Salam dari Bedu Zahra. Iya. Katanya kangen banget sama Zahra. Alhamdulillah. Niatnya mengakurkan, diperbolehkan, mendamaikan. Begitu Ibu Rofi. Rofi'ah. Nah, kejujuran yang menyakitkan itu loh, Pak. Hah? Kejujuran yang menyakitkan.
seperti tadi Ibu Rabiah bilang. Bagaimana dengan kejujuran yang menyakitkan? Misalkan, lu jadi orang lu, nah tapi dia jujur sebenarnya. Walaupun menyakitkan, yang namanya emas, walaupun ada di lumpur, kalau bertemu pasti tetap emas. Berlian, dilelepin di lumpur, ketemu di situ pasti bersih. Jujur, walaupun menyakitkan, tetap wajib jujur. Walaupun orang tidak suka, orang yang benci. Sekarang peribahasa begini, Bedu. Iya, Ma. Orang yang jujur pasti habis segala-galanya, tidak dapat rezeki. Tapi orang yang tidak jujur sekarang diajak oleh yang lain. Karena banyak kejadian di masyarakat nih, banyak orang datang ke saya. Di kantor kalau kita jujur, dibuang, Ya Allah. disingkirkan. Rezeki nggak dapat. Benar, Pak? Tapi kalau tidak jujur, Masya Allah, muji-muji bos, padahal mah bos nyebelin. ABS asal Bapak. Dirayu-rayu itu bos. Kerjaan teman-teman diakui ini kerjaan saya. Ya Allah. Dia penjilat, kebahagiaannya hanya sesaat, tunggu kehancurannya. Dunia ini fana. Jadi kejujuran walaupun menyakitkan tetap wajib jujur. Karena hasilnya dunia akhirat, tapi kebohongan walaupun menguntungkan hanya sesaat. Saat. Coba orang yang, punten, Ya, Ma. broker tanah. Nih kebetulan Kelar. Mama punya tetangga broker Iya, tanah. Sekarang ada jalan dibikin tol, Ya. Masya bikin Allah. perumahan. Ya, Misalnya dari pemerintah misalnya Semeter. 10 juta. Semeter. Datang ke rakyat berapa? 500.000. ya Allah, jauh bangetan tuh siapa yang potong banget. tuh? Kagak percaya, nyata. Astagfirullahaladzim. Mereka kaya, beli rumah, beli mobil, anaknya dibeliin rumah. Tidak sampai 5 tahun ludes habis semuanya. Bininya sakit. Iya. Ada Ini aja, Ma. ini nyata. Jadi pengalaman ini pelajaran buat kita. Kejujuran walau sampai kapanpun kayak berlian dalam lumpur berupiah. Tetap akan mencerlehet suatu saat kalau diketemukan. Ya. Tapi kebohongan akan menghancurkan diri kita. Makanya walau bagaimanapun kita dirugikan oleh orang-orang yang tidak jujur. Karena kejujuran kita tetap jalani karena kita hidup dari Allah kembali kepada Allah. Oke. Ya. Setelah Ibu Dawiyah, siapa yang mau Apakah bertanya? ada Ibu Dawiyah? Oh, Dawiyah. Fauzia. Aduh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restiana Faujiah dari Majelis Taklim Ar-Rafiah Pisangan Jakarta Timur. Oke, Fauzia. Kelas berapa deh? Kelas berapa deh? Terus, Galau nih mah. Ada apa Fauzia? Ada apa? Gini mah, kan jika kita ngobrol sama orang lain, terus kita tahu orang itu lagi berbohong, bagaimana sih sikap kita menyikapi orang itu mah? Mama tanya Fauzia, yang ngobrol sama Fauzia seumur apa mak kayak emak kamu? Kalau seumur bagaimana cara menyikapinya? Ya makanya kalau mama nanya, yang diajak ngobrol seumur apa lebih tua kayak seumur emak? seumur. Oke, kalau seumur enak aja. Alah, gue juga tahu lu ngibul kan, dosa tahu. Begitu Fauzia. Ya. Kecuali kalau bisa emak-emak, tetap aja kita ku'an pusakum wahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh. Maaf ya Bu, saya ada perlu pura-pura pengen ke kamar kecil kayak tinggalin biar dia ngomong sendiri begitu. Ngomong. Oke Fauzia, tergantung berapa umur mereka. Kalau mereka akrab atau orang tua kita, bibi kita, saudara kita, tetangga kita yang akrab, kita boleh ngomong. Ah, Fauzia mah tahu dia orangnya baik nggak kayak begitu kok. Maaf ya Bu, yang ibu omongin salah, itu tidak masalah. Boleh jujur dengan apa yang kita tahu. mohon maaf deh. Ibu-ibu ini seumur sama Fauzia ya? Enggak, bukan ibu yang ini. Itu anaknya. Ini anaknya kayaknya. Dari suaranya beda. Ya. Suaranya beda, wajahnya beda. Muka lu, mata lu tuh lihat. Seger kan? Seger banget, seger banget. Makanya Isan liatin dia demen banget. Oh, Ih, Masya Allah. Bisa Tapi aja. kan seumuran sama Fauzia semua ibu-ibu. Enggak, Itu maknya. maknya ya. Terima Ada ya? kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Dan jamaah Alhamdulillah hari ini kita diingetin Mama nih mengenai bulan Ramadan untuk menumbuhkan sifat jujur. Nah,
ini tentunya menjadi introspeksi untuk diri kita sendiri nih. Apakah sekian kali Ramadan yang sudah kita lewati, sifat jujur itu sudah tumbuh belum dari dalam diri kita? Atau semakin besar, semakin luas kejujuran yang kita alami atau yang kita hadapi? Atau justru malah semakin menurun? Nah, tentunya tadi Mama sudah sampaikan, kejujuran itu juga berdasarkan imannya seseorang. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berdoa kepada Allah agar kita dijadikan umat Islam yang jujur. Silakan Mama. Ibu-ibu udah di pisangan, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan kami orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Engkau pun menyampaikan kepada kami tujuan puasa, yaitu bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan ketakwaan yang ada menumbuhkan sikap jujur dalam diri kami. Namun ya Allah, setan selalu menggoda kepada kami akan tentang kejujuran ini. Kadang kami sendiri, kadang orang yang dalam lingkungan kami bersikap tidak jujur dengan dirinya, tidak jujur dengan orang lain, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Allah, tanamkan sifat jujur dalam hati kami, keluarga kami, anak turunan kami, saudara-saudara seiman kami ya Allah. Agar dimanapun kami berada, baik buat diri sendiri, buat orang lain, apalagi kepadamu ya Allah, jujur adanya ya Allah. Tanamkan dalam diri kami jadi orang yang bertakwa kepadamu dengan diantaranya sifat jujur kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Majelis Taklim Ar-Rafi'ah Pisangan Jakarta Timur sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di Rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.